Perkenalkan, kami dari kelompok 3 atas nama Anggun Putri Rizky NPM 21043100012. Saya Maria Tamo Inamaloh NPM 21043100002 dan yang ketiga Elsa Febrianti dengan NPM 21043100011. Jadi di sini kami akan menjelaskan RPP kami yang akan ditampilkan dalam PowerPoint tersebut. Inilah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kami di sini mengambil tentang RPP, yaitu Sekolah SDN Karangbinaan Binangun. Mata pelajaran kami ambil bahasa Indonesia. Kelas atau semester kami mengambil kelas 5 semester ganjil. Materi pokok bahasa Indonesia. Waktu 105 menit. Tahun pelajaran 2021 sampai 2022. Adapun kompetensi inti atau KI dari RPP kami, yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, atau toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metagognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya yang terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi inti yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dan ranah abstrak atau menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di kelas dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK, yaitu ada kompetensi dasar atau KD 3.6 menjelaskan, yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau yang didengar. 4.6 mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK 3.6.1 menganalisis struktur teks cerita pendek yang dibaca atau yang didengar. 3.6.2 menganalisis aspek kebahasaan teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Yang pertama, religius, yang kedua, santun, yang ketiga, percaya diri, yang keempat, tanggung jawab. C. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, menganalisis struktur teks cerita pendek yang dibaca atau didengar dengan benar. Yang kedua, menganalisis aspek kebahasaan teks cerita pendek yang dibaca atau didengar dengan cermat. Yang ketiga, guru menanyakan isi cerpen kepada siswa. Yang keempat, siswa menyebutkan isi-isi cerpen tersebut. Yang kelima, siswa dibagi beberapa kelompok berdasarkan barisan bangku. Yang keenam, siswa bekerja sama mencari fakta, pendukung, dan unsur-unsur cerpen yang ditemukan. Yang ketujuh, siswa menuliskan jawaban pada masing-masing buku latihan. Yang kedelapan, masing-masing kelompok mengumpulkan hasil kerja. Yang kesembilan,
Guru memeriksa hasil kerja siswa. Kegiatan akhir atau penutup selama 10 menit. Yang pertama itu guru dan siswa menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan proses KBM yang telah dilaksanakan. Yang kedua, guru memberikan suatu tugas untuk minggu depan. Yang ketiga, guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. Materi pembelajaran. Di sini kami mengambil materi pembelajaran yang penting tentang struktur dan kebahasaan teks cerita pendek atau cerpen. Metode pembelajaran. Di sini kami mengambil metode pembelajaran yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Media, alat dan bahan pembelajaran. Yang pertama media, teks cerpen. Yang kedua, alat dan bahan itu berupa buku, alat tulis, lembar kerja siswa. Yang penilaian assessment, yaitu penilaian terhadap materi dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dengan pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan prestasi unjuk kerja atau proyek-proyek dengan rubrik penilaian. Tindak lanjut. Di sini kami mengambil remedial dan pengayaan. Remedial itu pembelajaran remedial pada kompetensi 3.6 diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar dengan cara mengerjakan tugas menelaah struktur dan kebahasaan cerpen dengan bimbingan tutor sebaya. Hasil analisis penilaian peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar diberi kegiatan pembelajaran pengayaan untuk perluasan dan atau pendalaman materi atau kompetensi, antara lain dalam bentuk tugas membandingkan dua teks cerpen berdasarkan struktur dan aspek kebahasaannya secara mandiri. Sekian hasil presentasi RPP kami dari kelompok 3. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman saya yang akan memberikan sebuah contoh video pembelajaran di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Apakah sehat? Sebelum pelajaran hari ini dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas untuk menyiapkan. Baik, selanjutnya kira-kira siapa yang tidak masuk? Hadir semua? Alhamdulillah, berarti hari ini lengkap. Jumlah siswanya 30 ya anak-anak. Sekarang Ibu mau kalian membuka buku paket Bahasa Indonesia di halaman 100. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang cerpen. Apakah di sini ada yang tahu apa itu cerpen? Ya, cerpen atau cerita pendek adalah satu bentuk karya sastra yang ceritanya hanya menceritakan satu peristiwa dari seluruh kehidupan pelakunya. Nah, di sini Ibu mempunyai 3 contoh cerpen. Yang pertama, Seperti Bunga dan Lebah. Yang kedua, Anak Bermalasan. Dan yang ketiga, Persahabatan Sejati. Untuk materi yang terakhir yaitu struktur cerpen. Struktur cerpen yang pertama, orientasi. Bagian ini berisi penentuan peristiwa yang akan menciptakan gambar visual dari latar, atmosfer, dan waktu dari cerita. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Lalu pada bagian ini, kisah akan berlanjut melalui serangkaian peristiwa satu ke peristiwa lainnya yang tidak terduga. 3. Komplikasi. Kemudian cerita akan bergerak menuju konflik atau puncak masalah, pertentangan atau kesulitan-kesulitan bagi para tokohnya yang mempengaruhi latar waktu dan karakter. 4. Resolusi. Terakhir, pada bagian ini akan menceritakan solusi dari masalah atau tantangan yang dicapai. Kamu juga akan mengetahui bagaimana cara pengarang mengakhiri cerita. Oke,
Setelah kita mengetahui pengertian, ciri-ciri, fungsi, dan struktur cerpen, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akan memberikan tugas kelompok untuk sebaku membuat cerpen dan diceritakan di depan kelas. Sudah paham untuk tugasnya anak-anak? Jika sudah, Ibu akhiri kelas pada hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.